Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 28 Februari 2022, hari biasa pekan biasa ke-8. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, perintah Allah yang tertulis dalam bagian kedua 10 perintah Allah yang tadi diucapkan oleh Tuhan Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucap saksi dusta, dan seterusnya, itu yang diucapkan oleh Yesus ini untuk mengingatkan orang kaya itu supaya bisa menjadi baik, menjadi orang baik. Orang bisa sampai kepada cara hidup yang baik dengan cara melakukan dan juga mewujudkan perintah-perintah Allah. Dan seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tadi, melakukan dan mewujudkan perintah Allah dari bagian kedua dari 10 perintah Allah itu. Namun dalam percakapan tadi berbeda. Orang muda itu, orang kaya itu, tujuan datang kepada Tuhan tidak bertanya tentang bagaimana caranya untuk menjadi hidup baik. Tetapi orang kaya itu datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan Sang Guru, bagaimana caranya untuk memperoleh kepenuhan hidup, memperoleh hidup kekal. Dan salah satu dan satu-satunya cara adalah memperoleh kepenuhan hidup, memperoleh hidup kekal dengan cara mengikuti Tuhan Yesus. Tawaran untuk mengikuti Tuhan Yesus secara khusus ini terarah kepada orang kaya itu supaya ia mendapatkan hidup kekal seperti yang ia harapkan. Ia datang kepada Tuhan sampai berlutut di depan Tuhan, bertanya dengan sungguh, bertanya dengan serius gimana caranya untuk memperoleh hidup kekal, dan Tuhan Yesus menyampaikan syarat dan cara
untuk memperoleh hidup yang kekal. Maka bila mau mengikuti Yesus sebagai cara untuk memperoleh hidup kekal itu, orang itu harus menyangkal diri dan memikul salib masing-masing. Nah, kalau orang kaya itu tadi diminta untuk menjual harta miliknya dan memberikan hasil jualan harta miliknya itu kepada orang miskin sehingga ia sudah tidak punya apa-apa lagi, karena kekayaannya selama hidupnya menjadi hambatan baginya untuk memperoleh surga, untuk memperoleh kebahagiaan sejati, dan juga untuk memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Menjual harta milik dan memberikan kepada orang miskin menjadi bentuk penyangkalan diri bagi orang kaya itu. Selama ini ia menyenangkan dirinya dengan kekayaannya, memanjakan dirinya dengan harta miliknya, mengandalkan kekayaannya lebih daripada Tuhan, lalu Tuhan menginginkan agar orang itu melepaskan keterikatan pada harta dunia itu, dan seringkali oleh karena ia asik dengan harta kekayaannya membuat dia lupa dan menutup mata serta menutup diri dari kebutuhan penderitaan sesama. Ia lupa untuk berbela rasa kepada sesama dalam ragam macam bentuk bela rasa yang bisa diwujudkan kepada sesama. Tentunya, saudara-saudariku yang terberkati, bentuk penyangkalan yang Tuhan inginkan itu tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh penyangkalan yang selama ini hidupnya enak, lalu memilih cara hidup yang tidak enak secara manusiawi, tetapi itu sangat dibutuhkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ada istilah yang menarik menurut saya, no pain, no gain. Kalau dalam bahasa Indonesia seringkali kita mengartikan seperti ini, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tentunya bentuk penyangkalan diri itu tidak mudah, menyangkal kesenangan diri, menyangkal kenyamanan diri, tetapi itu semua perlu dilakukan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati, sukacita kekal. Saudari-saudaraku yang terberkati, perintah Tuhan kepada orang itu supaya menjual harta miliknya, karena Tuhan melihat dengan cermat bahwa harta miliknya justru menjadi hambatan untuk memperoleh kebahagiaan sejati dan hidup kekal. Orang itu menjadikan harta miliknya lebih daripada Tuhan. Ia lebih mengandalkan harta miliknya dan melekatkan diri kepada harta miliknya daripada kepada Tuhan yang memberikan harta milik kepunyaan kepadanya. Maka ini juga bisa menjadi pokok permenungan dan refleksi untuk kita semua, saudara-saudariku yang terberkati. Dalam hal mana kita seringkali terikat dan menutup diri? Bisa dalam harta milik yang walaupun hanya sedikit kita miliki, lalu menutup mata terhadap penderitaan dan bela rasa kepada sesama. Bisa pula dalam rupa kepandian yang membuat kita menjadi sombong dan tinggi hati. Bisa pula dalam rupa ketenaran, popularitas dengan menjadikan semuanya menjadi barang komoditas. Bisa pula dalam rupa kuasa dan jabatan dengan berlaku seenaknya dan menindas sesama. Maka perintah Tuhan juga terarah kepada kita. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari ini yang masih dipercayakan agar kami bertekun dalam pekerjaan baik dan memuliakan nama-Mu. Betapa kami sungguh bersyukur dan bergembira sebab dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu kami mendapatkan keselamatan kekal. Semoga kami hari ini bekerja sama dengan rahmat-Mu agar kami bisa mempertahankan karunia keselamatan-Mu dengan bertekun dalam pikiran baik, karya baik, dan tutur yang baik. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin.
Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.